Saya terus terang, Bung ya, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi, saya wakil ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam. Dan lebih hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian. Kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Hai Sobat Madilog Forum, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat hari ini. Bersama saya Budius Ma'ruflian, kita ketemu lagi dalam Madilog Forum Podcast. Dan hari ini Kamis 12 September 2024 kita kedatangan tamu spesial ya. Sudah sebulan lebih kita menghubungin beliau ini, tetapi akhirnya baru hari ini kita kedapatan waktu untuk berbincang-bincang dengan seorang kritikus ya, kalau dibilang kritikus yang hampir 10 tahun ya mengkritik Presiden Jokowi, tapi sekarang justru posisinya berbeda. Dan sudah hadir bersama kami Bung Fahri Hamzah. Apa kabar Bung? Terima kasih Bung. Alhamdulillah, sehat selalu. Iya, ini luar biasa ini. Akhirnya Bung Fahri Hamzah muncul juga di Madilog Forum. Siap. Forum penting. Forum penting. Forum keadilan. Bung Fahri ini selama ini kalau soal mengkritik, ya kan, semua orang tahu di Republik ini selama Bung Fahri menjadi wakil ketua DPR, nggak ada yang lebih konsisten dari seorang Fahri Hamzah, ya kan, selama 2 periode ya, mengkritik Presiden Jokowi. Tetapi setelah tidak menjabat, justru menjadi bagian dari yang mencoba menjadi benteng Pak Jokowi. Nah, ini sesuatu yang perubahan ini mungkin publik juga pengen tahu. Ya, saya coba menjawab atau menjelaskan ini dalam 3 perspektif ya. Perspektif pertama itu sejarah, kedua itu kelembagaan dan sistem pemerintahan, baru yang ketiga itu dalam perspektif pribadi Pak Jokowi atau Jokowi sebagai pribadi dan politisi. Yang pertama sebenarnya memang pertama-tama saya terima kasih diundang nih. Dia juga berdialog di forum yang terkenal ini, artinya memang harus yang agak berat. Siap, terima kasih. Jadi yang pertama tadi itu perspektif sejarah. Jadi memang kita ini punya semacam penyakit ya, semacam amnesia, suka lupa kepada sejarah. Dan saya sering sekali mengungkap salah satu problem dalam sejarah kita itu adalah discontinuity. Bahwa antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain itu saling menegasi, saling meniadakan. Dan ini laten karena dalam sejarah pra-republik juga demikian. Ya. Terjadi kudeta. Kalau di zaman dinasti dulu adalah pembantaian klan-klan, ya kan, pembantaian dinasti. Kemudian di zaman republik juga kita lihat demikian adanya dari Bung Karno kepada Pak Harto, itu bisa dibilang, ada yang bilang itu kudeta. Tapi setidaknya itu tidak mulus. Dari Pak Harto ke Pak Habibie, Pak Harto mundur ya. Pak Habibie kemudian dianggap berdosa, ya Timur-Timur lepas, lalu dijatuhkan melalui penolakan laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Lalu kemudian naiklah Gus Dur, ya, yang dianggap menelikung ya Ibu Mega. Kemudian Gus Dur jatuh di tengah jalan, Ibu Mega naik. Ibu Mega dengan Pak SBY sampai hari ini nggak kelar ya. Kemudian Pak SBY ya sepertinya juga Pak Jokowi mewarisi persoalan yang ada di Ibu Mega. Lalu tiba-tiba kita punya momen sejarah yang baik ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang bertarung 2 periode mengatakan enggak, sekarang kita rekonsiliasi. Ya. Ada sesuatu nih yang salah nih dari cara kita melihat persoalan. Maka itu kita coba reconcile kembali. Nah, dan ternyata gagasan itu menang dan dibeli oleh rakyat. Ya. Jangan lupa loh, kemenangan ini juga nggak gampang. Kalau rakyatnya nggak suka sama rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi, siapa bilang bisa menang? Betul. Kan bisa menang yang lain.
Tapi karena rakyat membeli gagasan ini dan setuju, akhirnya itu terjadi. Meskipun dituduh karena bansos dan Ya seterusnya ya. macam-macam lah ya kan, orang juga di mana-mana bansos kalah juga gitu loh. Tapi ini karena rakyatnya setuju dengan agendanya. Ya. Nah, jadi kita coba koreksi amnesia kita, ya suka lupa bahwa konflik pemimpin itu buruk akibatnya bagi bangsa Indonesia. Dan sekali pemimpin kita bersatu dan komit bersatu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu, alhamdulillah ini akan menjadi modal besar kita untuk melihat masa depan yang lebih baik. Ini dulu nih, sepakat nggak kita? Kita mungkin elit ada yang nggak sepakat, tapi rakyat membuat keputusan bahwa ternyata tema rekonsiliasi itu dimenangkan oleh rakyat. Tema keberlanjutan juga dimenangkan oleh rakyat. Ya sudah, ini kita ikuti dan ini akan menjadi realitas dari kebijakan pemerintah. Kira-kira 5 tahun ke depan paling tidak gitu. Nah, itu satu perspektif pertama. Nah, yang kedua itu perspektif kelembagaan. Saya terus terang ya, dari banyak teman yang mengkritik Pak Jokowi, menurut saya meleset dan keplesetnya itu karena membaca Pak Jokowi sebagai pribadi. Dia tidak melihat ini sebagai sistem. Sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem. Dia nggak ngelihat perilaku dari partai-partai yang menelikung di belakang Pak Jokowi, yang menggunakan wibawa Pak Jokowi untuk kepentingan privat mereka, untuk kelompok mereka. Tidak melihat kelakuan dari pesta pora yang Pak Jokowi tidak terlibat, tapi orang-orang itu terlibat. Dan as a system, Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari sistem ini meskipun dia memegang secara konstitusional formil, memegang kendali kekuasaan paling besar, tapi orang-orang bisa menggunakan ini dari belakang dan mengambil sebagian dari kekuasaan itu yang saya anggap sebagai subversi kepada kekuasaan formal presiden. Itu terjadi. Dia disebut petugas partai, dia dimaki-maki di depan umum. Menteri-menteri dari partai-partai pesta pora sendiri, bikin ya mohon maaf aja kan terjadi kan akhirnya mereka jadi tersangka karena pesta pora di kementerian-kementerian yang dikuasai partai. Ini problem sistem yang harus kita address dan itu bukan salah Pak Jokowi aja. Itu banyak orang yang yang terlibat di dalamnya yang harus introspeksi bareng gitu loh. Nah, ini yang kedua, teman-teman kita yang mengkritik Pak Jokowi kurang melihat sistem. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif sehingga saking tersandranya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandera di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Ya kita introspeksi sekarang. Nah, barulah yang ketiga kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Orang-orang teman-teman saya yang bekas pendukung-pendukung die hard Pak Jokowi. Salah satu sebab-sebab saya berbalik itu kan karena saya meng-approach secara dekat Pak Jokowi. Saya datang dari subkultur lain di luar Jawa, orang timur di Sumbawa sana. Ada perbedaan. Tapi ada kesempatan sebagai pimpinan dewan waktu itu meng-approach dan mendekat dengan beliau dan membaca hal-hal yang memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana, ya kan? Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu. Bahwa adalah akibat dari kebijakan tertentu, terserah. Yang jelas approval rate-nya tinggi. Nah Pak Jokowi itu pernah dikagumi luar biasa oleh kawan-kawan ini, tapi kemudian kawan-kawan nggak membaca, pertama dia adalah bagian dari sistem itu tadi, yang kedua ada hal-hal yang mesti kita maklumi dari cara dia memimpin. Karena itu soal gaya kita nggak bisa ganggu. Misalnya, saya bilang ya, salah satu kelebihan Pak Jokowi adalah kemampuannya mengendalikan gejolak dalam pikirannya dari apa yang dia lihat. Dan dia tidak respon secara terbuka. Karena dia simpen.
Mungkin kita akan menghadapi presiden yang beda gayanya nanti di zaman Pak Prabowo. Iya, iya. Tradisi maritimnya kuat, orang timur, darah timurnya kuat, kemungkinan akan belak-belakan. Adalah gaya lain, seperti kita melihat gaya perbedaan antara Bung Karno, ya kan, dengan Pak Harto. Pak Habibie dengan Gus Dur, dengan Ibu Mega, itu kan gayanya masing-masing. Pak Habibie belak-belakan, ya kan, cuman setahun 7 bulan. Tapi Bung Karno belak-belakan juga 20 tahun. Retorika dihargai oleh publik, keberanian untuk bicara dihargai oleh publik. Itu gaya. Masalah kita sekarang ini adalah apa kita mau menghakimi gaya orang. Sementara kita nggak mau melihat gambar besar dari persoalan yang meletakkan dia di situ, lalu melakukan koreksi untuk pemerintahan yang akan datang, untuk tujuan kita yang besar bahwa negara harus melakukan konsolidasi besar-besaran. Kalau tidak, Bung, apa ini demokrasi kita ini? Growth-nya itu terganggu, pertumbuhan ekonomi kita rendah, diganggu oleh instabilitas kita. Kita ini makan sumber daya alam kok. Ekonomi sektor real kita, hilirisasi kita ini, baru Pak Jokowi yang agak ngotot karena kita diadu terus. Di atas kita berantem, inilah orang pesta pora merampok hasil kekayaan alam kita keluar negeri. Ini yang mau dikoreksi gitu loh. Pemahaman dalam 3 perspektif ini Bung temui setelah memang keluar dari DPR ya, ketika mencoba untuk menyelami sisi dari Pak Jokowi secara lebih personal, baru memang Bung melihat sebuah perbedaan memang dalam melihat seorang Presiden Jokowi. Sebenarnya kan saya ini kan juga pengkritik Pak SBY ya. Saya juga ya bisa dibilang 10 tahun juga, dan cara saya ngeritik Pak SBY sampai pada akhir perpisahan waktu saya jadi pimpinan dewan sudah dilantik dan beliau akan berhenti, itu saya ketemu beliau di istana minta maaf. Pak, saya mohon maaf 10 tahun saya kritik Bapak. Saya bilang saya sebagai muda saya mohon maaf atas tapi nggak ada yang pribadi Pak, saya menjalankan. Dia peluk saya. Teruskan Dinda, teruskan. Kata Pak SBY itu, saya terharu juga gitu loh. Orang yang pemimpin-pemimpin ini menerima kritik saya. Pak Jokowi juga demikian. Bahkan Pak Jokowi itu unik, kalau ada rapat konsultasi pimpinan dewan, dia bilang, jangan lupa Pak Fahri ya, saya pengen dengar katanya gitu. Saya tanya, kenapa Pak Jokowi minta saya? Dia bilang Pak Fahri itu ngomong apa adanya. Dia menghargai omongan itu. Tapi saya nggak pernah ngambil pribadi setiap persoalan. Saya melihat ini sebagai bagian dari sistem. Sistem kita berdemokrasi, kritik kita lakukan terbuka, tidak ada masalah. Tapi lama-lama kan saya melihat waktu saya nggak jadi anggota dewan lagi, saya kan tidak ada kewajiban konstitusional untuk mengkritik pemerintah. Karena saya sudah bukan anggota dewan, jangan pula kita nggak jadi anggota dewan lagi, sok tetap menjadi bagian dari anggota dewan kan, masih ngeritik. Loh, saya lihat sistemnya dong, ada legislatif. Ini kita pilih, kita kasih duit, kita biayai hidupnya untuk ngeritik pemerintah, kok nggak jalan? Ya, masa kita ambil alih pekerjaan, kita nggak punya gaji, ya kan? Kita juga terancam kalau salah ngomong bisa kena undang-undang ITE. Mereka kan nggak kena, karena mereka kebal. Ada judikatif bagian dari persoalan, yang bagian dari sistem. Nah, saya akhirnya di luar melihat sistem, gitu loh. Dan saya lihat approach-nya pribadinya Pak Jokowi, gitu loh. Ada persoalan-persoalan yang dikritik oleh orang. Soal dinasti misalnya, saya kan sudah jawab. Apa ada larangan dalam demokrasi di seluruh dunia bahwa satu keluarga memutuskan menjadi keluarga politik? Apa ada larangan? Sebagaimana apa ada larangan di dunia akademik, seorang guru besar ingin anaknya menjadi akademisi. Betul. Atau seorang seniman ingin anaknya jadi seniman. Atau seorang pengusaha ingin anaknya menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih sukses dari dia. Apa ada larangan? Tidak ada. Itu adalah freedom of choice. Orang boleh memilih. Dan anak-anak Pak Jokowi kan ikut pemilu, bukan karena diberi. Boleh ditolak juga dan boleh kalah juga. Ya kan? Dalam pilkada-pilkada boleh ditolak kok. Nah, hal-hal ini sudah saya jawab sebagai persoalan, kita nggak boleh tidak adil. Nah, itulah yang kemudian oleh orang dianggap saya terlalu membela Pak Jokowi, tapi saya melihat ini sebagai pengamanan transisi. Okay. Saya ingin memastikan bahwa sebagai warga negara, negara ini aman, elitnya bersatu, dan kita melihat masa depan bareng. Kita ingin tumbuh seperti Pak Prabowo janjikan. Kita ingin tumbuh 8%. Karena kalau kita tumbuh 8%, baru ada harapan kita menjadi negara industri, negara maju. Kalau enggak ya begini terus. Middle income trap katanya. Kita ini terjebak kepada negara yang ya segini-segini aja.
ala kadarnya hidup kita ini. Nah, Oke. ini yang saya kira maksudnya begitu. Bung, ini kan Pak Jokowi lebih kurang sebulan lagi ya. Semangat langsung, jadi Ya, kita mau ini dong. silakan. Tinggal sebulan lagi ya. Mm-mm. Dan civil society, kalangan pro demokrasi yang bisa kita petakan orangnya itu aja, ya kan, Ya. selama lebih kurang 10 tahun ini, menilai justru sebaliknya, Bung, bahwa Ya. Jokowi adalah telah merusak demokrasi, ya kan, membuat sebuah dinasti yang sangat kuat dan seterusnya, sehingga ini tidak baik buat bangsa, ya kan. Dan mereka mencoba mengambil posisi itu seolah-olah mengingatkan presiden terpilih untuk tidak ada dua matahari dan seterusnya, untuk tidak mau didikte oleh Presiden Jokowi dan seterusnya. Ya. Menurut Bung, posisi penilaian atau penilaian seperti itu bisa diterima nggak sih? Pertama, kalau motifnya adu domba, saya kira memang ini harus kita lawan ya, dalam pengertian saya tidak mau transisi Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu seperti dari Bung Karno kepada Pak Harto, atau dari Pak Harto ke Pak Habibie, atau dari Pak Habibie ke Gus Dur, atau dari Gus Dur ke Ibu Mega dan seterusnya. Saya nggak mau. Kita mau ini sesuatu yang lebih baik. Iya. Bahwa pemimpin saling mengantarkan secara baik. Bahwa antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ternyata berada dalam satu nafas visi bersama untuk melihat ke depan. Karena berdua akhirnya gabung dalam pemerintahan 2019-2024, itu soal lain. Tapi kedamaian transisional ini harus kita jaga. Dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi, Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya. Dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh izinkan itu. Kita harus melihat transisi yang lebih baik. Dan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, saling mengestafet perjalanan besar ini, perjalanan kita ke depan itu. Nah, itu yang kita inginkan, dan sebenarnya itu yang harus kita desain dalam sistem kita ke depan. Dan faktanya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai hari ini masih solid. Bahkan mungkin Bung Budi nonton itu pidatonya Pak Prabowo di acara Gerindra yang mengatakan kalau ada yang menyakiti Bapak, kami semua yang mencubit, kami semua terluka. Itu adalah jaminan Pak Prabowo dan Partai Gerindra kepada Pak Jokowi. Tapi sebenarnya itu adalah jaminan yang harus kita berikan juga. Bangsa Amerika itu, Bung, apapun yang terjadi oleh pemimpinnya itu dijagain tuh. Seolah-olah pemimpin tuh nggak boleh salah. Karena dia pernah memimpin kita, nggak boleh dihina. Bangsa seperti Amerika loh. George Bush itu penjahat perang dan oleh banyak negara dia nggak boleh datang. Tapi dalam tubuh bangsa Amerika dia dijaga untuk menjaga wibawa politik dan transisi bangsanya itu yang baik begitu. Kita juga begitu dong. Ini orang-orang kok tiba-tiba sudah, saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu? Untuk pelajaran masa depan. Loh, Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran dari apa yang Anda alami sendiri gitu loh. Nah, jadi saya kira berlebihanlah teman-teman itu. Mari kita melihat ini sebagai transisi yang baik. Antara pemimpin ini gayung bersambut, antara pemimpin. Dalam demokrasi itu, Bung, nggak akan ada pemimpin yang jahat. Terlalu liberal negara demokrasi itu, apalagi sekarang ini ada handphone, ada kebebasan publik, nggak mungkin lah orang itu jahat. Tapi sekali lagi karena nggak melihat ini sebagai sebuah pekerjaan sistem. Misalnya kritik bahwa hilangnya demokrasi. Saya terus terang, Bung ya, ini korban loh saya ini. Periode pertama Pak Jokowi, saya wakil ketua DPR yang mengawasi dunia pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Saya dilarang masuk kampus. Saya dipersekusi. Tapi kritik saya kepada sistem. Dan teman-teman ini mohon maaf, ini semua yang sekarang kritik ke Jokowi itu tidak ada yang nyalahkan kampus, tidak ada yang nyalahkan guru besar, tidak ada yang menyalahkan bahwa telah terjadi ekstremitas yang dibawa ke dalam kampus dikendalikan oleh politik. Harusnya mereka pada waktu itu hadir dan melakukan kritik yang sama. Nah, akhirnya sekarang semuanya mau disalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah desain ini semua Pak Jokowi. Padahal semua bermain. Misalnya apa? Semuanya bermain itu. Ketua-ketua umum partai
yang mempengaruhi lembaga negara, yang mempengaruhi kampus, yang punya kaki tangan di mana-mana. Kan itu adalah bagian dari permainan yang disetujui, mohon maaf ini, oleh teman-teman kita itu disetujui. Atas nama perang kepada kelompok radikal, kita permisif, ya kan? Dengan persekusi. Loh itu kerja bersama kok. Kita yang jadi korban aja waktu itu melihat lo kok kayak begitu ya kawan-kawannya. Tapi oke lah. Nah sekarang mulailah coba kita agak sehat sedikit. Lihat ini sebagai sebuah perjalanan sistem yang harus kita perbaiki. Tidak ada dosa tunggal. Ini dosa kita kolektif. Karena itu mari kita rekonsiliasi, memperbaikinya ke depan. Kan begitu ceritanya gitu. Jadi kalau soal misalnya anggaplah suara-suara kelompok-kelompok pro-demokrasi atau civil society ini, yang misalnya selalu tak terhindarkan ini terus menjadi tema mereka adalah ketika melibatkan anak-anak dan menantu bahkan ya kan di dalam posisi-posisi politik ya kan yang sangat strategis di Republik ini, seolah-olah itu adalah bagian dari dinasti. Walaupun Bung tadi sudah menjelaskan bahwa itu bukan dinasti karena memang itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau rakyat tidak berkehendak, nggak akan mungkin juga Gibran akan dipilih, nggak mungkin juga Bobi akan jadi wali kota. Nah, apakah menurut Bung ya terlibatnya anak mantu Presiden Jokowi ini memang sesuatu kecelakaan yang nggak boleh lagi terjadi, atau memang itu proses yang alami saja? Saya kalau bertanya balik, siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Nggak ada. Loh kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Padahal ini semua sudah menjadi realitas sebelumnya. Jadi menurut saya ini subjektivitas yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari kemarahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya dari teman-teman itu yang kemudian menumpahkan ini secara tidak adil kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan karena itulah kita mengajak semuanya, coba kita duduk agak clear situasinya ini. Saya misalnya, tadi soal definisi dinasti saya sudah bongkar dan saya kritik. Soal mekanisme di Mahkamah Konstitusi, ya, soal Pak Anwar. Anwar Usman jadi ketua MK bukan karena Pak Jokowi. Dan dia menjadi ketua MK sebelum menjadi menantu Pak Jokowi. Betul. Dan ini karir, dan saya kenal pribadi. Orang ini sebelum dia menjadi hakim di Mahkamah Agung dulu sebelum ke MK, reputasinya jelas, track recordnya jelas gitu. Tapi kan kemudian dikembang-kembangkan seolah-olah dari lahir dia berkarir sudah diniatkan untuk menjadi keluarga Pak Jokowi. Betul. Loh kita nggak tahu kapan adik Pak Jokowi akan jadi janda kemudian menikah. Ini kayak gitu, ini kan kita berlebihan. Lalu kemudian keputusan-keputusan itu, judicial review dan sebagainya. Itu mekanisme. Misalnya soal Kaisang itu. Ada interpretasi terhadap undang-undang yang longgar memutuskan umur itu adalah umur pada saat mendaftar, umur pada saat ditetapkan, umur pada saat diumumkan menang sebelum gugatan, atau umur pada saat dilantik. Ini ada 4 spektrum. Lalu Mahkamah Agung mengatakan umur saat dilantik. Karena ini kira-kira labil, kira-kira begitu. Loh itu pesanan segala macam. Loh ini ada problem. Semua orang boleh menggugat ketidakjelasan hukum sebab itu merugikan dia. Sekarang setelah ini jalan lalu kemudian MK sekarang memutuskan. MK yang sama memutuskan yang mengatakan bahwa yang benar itu KPU. Yaitu pada saat pendaftaran. Ya sudah kan selesai. Terus kenapa kita nggak bilang, alhamdulillah ternyata Pak Jokowi orang baik ya karena mengembalikan. Kenapa waktu itu diputuskan pelantikan kita ribut mengatakan bahwa ini semua direkayasa Pak Jokowi. Tapi begitu kembali ke sini kita tidak mengucapkan terima kasih bahwa akhirnya dikembalikan oleh Pak Jokowi. Nah, bias-bias semacam ini yang mesti kita perbaiki ke depan supaya kita jangan mempersonalisasi persoalan negara ini. Harus dilihat sebagai sistem, barulah kita ini bisa maju. Oke. Bung Fahri ini kan termasuk sekarang ini levelnya sudah politisi senior ya kan? Ya. Tentu punya banyak informasi. Artinya matanya nggak hanya 2 kan gitu. Ya. Nah, secara objektif Bung, bisa juga mungkin secara subjektif, kira-kira selama 10 tahun, apa sih yang kurang dari Pak Jokowi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab beliau sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yang objektif gitu loh, Bung. Jadi di mana sih kurangnya Pak Jokowi? Sebenarnya ini bukan kritik saya sekarang karena
Saya sebagai pendiri Partai Gelora dan sebagai wakil ketua umum, kita tulis dalam manifesto. Oh, manifesto Bayangkan Gelora, ya, ya. ini kritik sudah kita tulis dalam manifesto 2018 sebelum Pak Jokowi mengakhiri periode pertama. Ya. Ada 3 kekurangan kita katakan di situ. Pertama itu adalah kekurangan terhadap kesepakatan terhadap narasi-narasi besar dalam bangsa kita. Tapi saya nggak menganggap ini adalah kesalahan Pak Jokowi, menurut saya. Ada kelompok lain yang mencoba untuk membuat kita galau dengan narasi ini gitu loh. Misalnya, ini ekornya ya. BPIP kemarin mempersoalkan adanya banyak kan isunya kan soal orang pakai jilbab. Ya. Hari gini coba bayangkan tuh. Masih ada masalah soal orang pakai jilbab. Itu dari mana itu? Dari ideologi yang mengatakan bahwa agama itu permasalahan. Ya kan? Agama ini sumber kemunduran. Dan lain-lain lah. Membongkar interpretasi-interpretasi yang sudah selesai. Nah, ini kesalahan pertama. Dan menurut saya di bawah Pak Jokowi terjadi ini. Tapi saya menganggap ini bukan inisiatif Presiden. Makanya kenapa sekarang ini saya ngotot supaya presidensialisme dimurnikan, supaya elemen-elemen menyusup seperti ini, yang subversi terhadap kehendak Presiden, ini harus dihentikan. Nah, karena itulah solidkan interpretasi kita. Bahwa negara kesatuan kita sudah selesai, naskah-naskah dasar kita, proklamasi, undang-undang dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain, sudah selesai. Ini jangan diributkan lagi. Karena kalau ini diributkan, kita nanti susah. Nah, itu yang terjadi. Terutama pada periode pertama. Gitu. Dan itu menjadi sumber dari kekacauan lain. Yang kedua, ya memang ada problem pada presidensialisme. Kenapa Pak Jokowi harus menerima orang-orang yang dia nggak bisa kendalikan dalam pemerintahannya? Contohnya apa, Bung? Saya paling ngotot ya. Bahkan saya bisa bilang, KPK sebagai elemen yang waktu itu saya kritik karena tidak loyal kepada Presiden, menurut saya tidak boleh. Ini namanya presidensialisme dan ini bukan presidensialisme federal. Ini adalah presidensialisme negara kesatuan. Rakyat cuma milih satu kepala eksekutif untuk mengontrol semuanya. Dan tidak ada kepala daerah karena ini bukan federasi. Kepala daerah itu diberikan kekuasaan dari kewenangan presiden. Itu adalah delegasi. Yang dipilih yang punya power itu cuma presiden. Tapi kenapa ada lembaga lain yang nggak bisa dikontrol presiden? Tiba-tiba menterinya ditangkap, dia nggak tahu. Siapa yang menggerakkan orang-orang ini? Tiba-tiba ada operasi intelijen kepada partai, kepada menteri, kepada pejabat-pejabat di sekitar presiden yang presiden nggak tahu. Loh ini nggak boleh Pak. Presidensialisme itu solid. Makanya saya bilang menteri-menteri yang akan datang nggak boleh, bukan milik partai Pak. Menteri-menteri itu milik presiden. Ini bukan parlementer. Kalau Anda parlementer, Anda datang bawa kursi, Anda datang bawa menteri, itu punya Anda. Anda berdebat sebagai mitra dari Perdana Menteri. Anda bisa cabut dukungan dari Perdana Menteri, kekuasaannya jatuh, Anda bentuk kekuasaan baru. Itu parlementer. Ini presidensialisme. Nah yang ketiga, ya setelah kekacauan sistem ini, dan itu dialami oleh Pak Jokowi, beliau sering komplain juga bahwa ada menteri-menteri yang lebih loyal dengan ketua umumnya daripada dia. Nggak boleh lagi Pak. Ini presidensialisme. Nah yang ketiga adalah ya tentang orang-orang. Itu tadi. Orang-orang itu tidak sepenuhnya diutus untuk loyal kepada presiden. Ada orang-orang yang diutus loyalnya kepada ketua umum partai. Itu tidak boleh. Atau loyalnya kepada pengusaha itu tidak boleh. Ini kita harus hentikan, Pak. Nah, 3 hal itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi saya menghargai bahwa Pak Jokowi akhirnya memilih memberikan sinyal dan mendukung Pak Prabowo. Yang menurut saya akan mengoreksi 3 hal ini. Saya sendiri mendukung Pak Prabowo karena itu. Pak Prabowo akan menertibkan bahwa kita tidak boleh lagi bertengkar tentang narasi-narasi inti bangsa kita. Itu final dan sudah selesai. Yang kedua, presidensialisme harus tegak. Pemimpinnya adalah presiden. Yang lain nggak boleh bikin warung di mana-mana, nggak boleh. Ini adalah kekuasaan presiden. Yang ketiga adalah orang-orang dari manapun datangnya, siapapun yang utus, begitu dia dilantik untuk menjadi pejabat eksekutif itu harus loyal kepada presiden. Harus loyal kepada presiden dan tidak menjadi bagian dari suara ketua umum partai mereka. Itu dia nggak boleh lagi Pak. Kalau kita mau tertib ini semua.
apa Bung ingin mengatakan bahwa itulah salah satu kelemahan Pak Jokowi selama 2 periode Iya, kepemimpinan beliau? iya, itu Oh, kelemahan beliau. Tapi kelemahan ini kan kelemahan sistem. Yang kita bilang bahwa, oh dia karena bukan ketua umum partai, ya kan, akhirnya dia bergantung pada, nggak boleh. Siapapun yang sudah dipilih oleh 285 juta rakyat ini melalui yang punya hak pilih, mhm, mau siapapun dia, mau dia tukang becak, mau dia buruh, mau dia guru, sama powernya. Karena power itu diberikan oleh rakyat, oke. bukan oleh ketua umum partai. Ketua partai dan partai-partai hanya mencalonkan. Belum tentu terpilih. Yang membuat terpilih adalah rakyat. Makanya loyalitas itu kepada rakyat dan kekuatan berasal dari rakyat. Karena presidensial Karena kan? presidensi. Nah ini hal-hal ini yang saya kira ke depan itu menurut saya harus kita Nah, tertibkan. kalau dinilai indeks korupsi sekarang kita turun, ya Ya, kan, juga indeks demokrasi. Apakah Bung sepakat dengan penilaian kawan-kawan pro demokrasi dan civil society ini, itu adalah bagian dari keteledoran seorang kepala negara dalam menjaganya? ada dua kekuasaan yang dibentuk langsung oleh rakyat Indonesia Hmm, dalam sistem presidensialisme. Dan inilah kekuatan yang sebenarnya kita andalkan. Kekuatan ketiga yudikatif. hmm, Ini dibentuk bersama oleh eksekutif dan legislatif. Yang kuat pertama tadi adalah presiden. Ini kuat nih. Yang bisa mengimbangi kekuatan presiden itu hanya legislatif. ya. Pertanyaannya kenapa legislatif kita remah? Karena dikontrol oleh ketua-ketua partai dan ditradingkan oleh kekuatan eksekutif untuk kepentingan eksklusif di belakang layar. Hmm, Itu tidak boleh. Dalam presidensialisme, sistem ini juga disebut kongresionalisme. Bahwa anggota kongres harus kuat. Karena itu ketua umum partai jangan jadikan mereka sebagai perkakas-perkakas yang hanya boleh bunyi dan tidak bunyi dengan kenop dari di belakang layar. Tidak boleh. Ini orang dipilih oleh rakyat. Kalau ini kita bebaskan, Pak, mudah-mudahan ini terkendali. hmm. Terutama menteri-menterinya. Dia nggak akan macam-macam. Tapi bagaimana kalau begini yang terjadi? Anggota dewannya dipegang oleh ketua umum partai. Ketua umum partai punya bisnis di menteri-menteri. Lalu ketua umum partai mengatakan, tolong jangan ganggu menteri ini karena saya lagi ngurus izin di dia atau saya ada bisnis sama dia. Lalu ini nggak bergerak, Pak. Padahal ini adalah ilegal. Salah siapa itu, Pak? Loh ini yang harus diperjuangkan. Makanya saya bilang begini ya, Pak ya. Teman-teman itu, masyarakat sipil, kampus, guru besar, tolong pilih waktu yang tepat untuk bertempur. Kalau mau tempur jangan musim pemilu. Tempurnya itu pada saat damai di kampus. Kita bikin refleksi tentang apa yang terjadi dengan sistem kita. Kita perbaiki. Dan kalau itu dilakukan di luar musim pemilu, orang nggak akan curiga Anda terlibat politik. Mhm. Orang akan melihat itu adalah suara jernih dari kampus. Ini enggak. Dia datangnya ketika bendera partai sudah berkibar semua. Ya Anda pasti bagian dari pertarungan. Sehingga kalau Anda kena tembak, jangan marah dong. Nah yang gini-gini itu Artinya nggak murni juga nggak ya? murni jadinya karena salah waktu, Bung, gitu. Berarti kalau kemudian dianggap demokrasi kita turun sekarang, apa nilainya juga indeks korupsi itu bukan karena kontribusi atau kelemahan seorang presiden, tetapi Ya, memang itu karena partai-partainya sendiri, ya, ya kan? Nah kalau begitu, Bung, ketika kita sebentar lagi akan dipimpin oleh presiden baru ya, yang berulang kali menyatakan ke publik, saya banyak belajar dari ya, presiden, dari pimpinan saya, dari ya. atasan saya. Menurut Bung, apakah pernyataan Pak Prabowo seperti itu basa-basi atau itu memang benar adanya? Saya sendiri akan mengatakan bahwa saya juga banyak belajar dari Pak Jokowi. Oh ya? Padahal Itu, Bung kan pengkritik nomor oh satunya iya, beliau makanya waktu itu yang itu. saya bilang ya. Pak Prabowo pernah bilang gini sama saya. Ya. Kita lagi ngobrol terbatas nih. 2-3 orang dia bilang, Pak Ari, kalau soal geopolitik, soal internasional, soal militer, saya ngerti. Tapi kalau bicara micromanagement politik ini, kita mesti belajar dari Pak Jokowi. Dia ngelola politik ini sangat detail. Dan betul, Pak Jokowi itu karena jarang ngomong mungkin lebih banyak mikir dan membuat keputusan. Yang kita mungkin menganggapnya itu adalah refleksi dari ketidakmampuan atau kebodohan gitu.
Ternyata dia bikin keputusan. Itu yang saya bilang, saya pernah debat sama orang di luar negeri ya. Karena saya bernuansa bahwa Pak Jokowi itu seolah-olah nggak suka baca, terus nggak suka pidato gitu kan. Terus dia bilang gini sama saya, Fahri, coba kamu pikir ya, bagaimana ada orang menang 2 kali di pilkada, saya bilang, kota 2 kali, lalu dia menang di gubernur, di ibu kota, ya. Lalu kemudian menang 2 kali sebagai presiden. Iya. Terus kamu anggap dia orang biasa. Come on, dia bilang. Coba pikir ulang. Saya terpana dengan pikiran itu. Jadi kita ini kan kadang-kadang senang dengan yang hura-hura, yang wah begitu ya. Tapi kita tidak sadar bahwa orang tuh punya kekuatan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah kekuatannya. Dan kekuatannya itu masih ada. Apalagi umur beliau itu masih lebih muda dari Pak Prabowo. Dia juga punya kekuatan. Karena itulah kita membangun satu mekanisme agar dia berfungsi dan bermanfaat bagi bangsa ini ke depan. Orang tuh nggak boleh tiba-tiba hilang. Apalagi tiba-tiba mundur dari jabatan terus berkelahi. Kan nggak boleh dong. Kan alangkah indahnya kalau pemimpin-pemimpin ini nanti berjejer. Makanya kita menghormati Pak Jokowi bikin semacam taman dan wisma di IKN sana, tempat kepada mantan-mantan kepala negara datang dengan keluarganya, lalu bertemu dan bersalaman ngopi bareng dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya atau keturunannya yang diizinkan berdasarkan peraturan yang ada. Kan indah, Pak. Masa kita biarkan terus si ini pensiun besok berkelahi sama si ini pensiun besok berkelahi. Come on, ini negara besar dong. Kita harus memikirkan rekonsiliasi. Nah ini yang saya kira kita harus hormati dari dua pemimpin yang sedang ada ini dan kita berharap ke depan akan menjaga hubungan-hubungan persatuan elit kita ke depan. Nah, secara spesifik, Bung, tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Sebagai bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menko Polhukam 2 Februari 2024 pada saat Pilpres kemarin itu, bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menko Polhukam terlama selama beliau menjabat sebagai presiden. Terlama, ada 4 tahun, ya kan. Artinya itu pun kan Pak Mahfud mundur ya, bukan karena diberhentikan gitu loh. Tetapi saat ini tudingan-tudingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD ya kan, itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya itu kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Nah, ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Itu yang tadi saya bilang, seorang Fahri kan tentu punya banyak informasi yang lebih banyak daripada kami kan gitu di media. Saya terus terang mungkin begini ya, mungkin kalau subjektif ya saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polhukam. Betul. Menko Polhukam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang RE1, RE2, RE3-nya istilah itu Menko Polhukam kan begitu. Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, perkara hukum dan hak asasi manusia, perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul.
Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun tuh apa kemarin tuh? Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko, dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Iya. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden? Istilahnya begini, Bung. Walaupun kalah, tapi kan sempat terdaftar, tercetak namanya di kertas suara. Itu kan Iya, luar biasa, Bung. ditonton sama Iya, semua warga iya. negara. Ya kan, di ratusan juta Itu itu, pencapaian yang sangat luar biasa. miliar triliunan uang Betul. APBN untuk Mencetak itu. mencetak Betul. nama beliau Iya. di seluruh kertas suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudahlah, itu kan sudah baik. Coba Iya. kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi, so far so good di zaman Pak SBY. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Yang sangat partisan. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi Kalau ke itu depan. dianggap sebagai mewakili suara publik, gimana, Bung? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya, memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya, saya pernah menjadi anggota Komisi 3 bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004 ya. Sebagai anggota dewan, beliau setelah menjadi menteri ya di masa Gus Dur, lalu menjadi anggota fraksi PKB, dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu, dan ada beberapa dinamika, terutama waktu beliau pindah ke MK, saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu terakhir di 2004 itu, terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Ya. Sampai kemudian 2019, ya kan, 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya, mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya mendingan jadi negarawan, kembali ke tengah ini gitu loh. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya hal-hal seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu, untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Oke. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, Bung. Ya. Mengadili, ya kan? Mengadili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah, khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro demokrasi dan civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak Jokowi harus kita adili. Ini gejala apa, Bung? Apakah ini, masalahnya kan begini, kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun, tapi kan publik perlu kita edukasi. Ketika ada kata mengadili, berarti kan ada fakta hukumnya, ada peristiwa hukumnya, kan begitu. Apakah seperti itu yang dilihat oleh seorang yang mengaku dan kita menerima sebagai seorang pakar hukum, begitu, Bung? Gimana, Bung? Ya bukan pakar hukum. Kalau wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam, dan hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya kira udahlah ya. Mari kita agak lebih positif lah, terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu, untuk melihat
transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada, tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem, tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya. Sebab sebaiknya dalam kontestasi ini kita keluarkan itu soal-soal pribadinya. Kecewa kita, beban pribadi kita, ketersinggungan kita, salah hitung kita dalam politik, jangan kita lembagakan menjadi bagian dari sesuatu yang permanen begitu. Oke, Bung, 2 hal lagi yang saya mau konfirmasikan ke Bung Fahri tentang sangat kuat juga tudingan ya bahwa ada yang akun Fufu Fafa. Itu kan juga rame sampai sekarang. Yang ditengarai bahwa itu adalah akunnya wakil presiden terpilih kita, Gibran Rakabuming, ya kan? Dan itu juga diamplify sedemikian rupa seolah-olah itu dilindungi juga oleh Presiden Jokowi, padahal karena anaknya kan begitu. Nah, tujuannya kan apa? Bahwa seolah-olah publik harus disadarkan bahwa Gibran itu orang yang sebelumnya punya pemikiran yang tidak positif kepada Prabowo dan keluarga, kan begitu ya. Itu satu lagi, saya ingin juga konfirmasi bahwa Jokowi sudah membentuk pasukan berani mati. Nah, ini apalagi nih, Bu? Seolah-olah benar-benar 20 Oktober, sebulan lagi ini, ketika terjadi transisi pemerintahan, seolah ada yang tidak happy ketika Jokowi dan Prabowo itu memang sebagai satu kesatuan yang untuk bekerja lebih maksimal lagi untuk memperbaiki kekurangan yang pernah ada dan kemudian membuat sistem pemerintahan atau jalannya roda pemerintahan itu menjadi lebih efektif. Gimana? Ada nggak happy kayaknya? Saya kira sih ya memang kelompok yang berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkan rekonsiliasi itu tentu ada, dan saya percaya bahwa ada banyak negara lain di dunia ini yang memang tidak mau Indonesia sebagai negara besar, negara yang begitu luas, ribuan pulau, lautnya begitu luas ya, seolah-olah pemisahnya begitu luas gitu, budaya, bahasa, dan sebagainya itu memang ada yang menghendaki rekonsiliasi tidak jalan. Itu sebabnya diciptakanlah elemen-elemen pemantik pertarungan elit. Sebab kadang-kadang kalau saya kan karena anak muda tapi suka bergaul dengan yang tua-tua, itu saya suka tuh. Kalau ada 2 orang tua berkelahi, saya suka tanya apa yang terjadi dengan dia dengan orang itu, dan saya nanti ke yang satunya lagi saya tanya apa yang terjadi. Tidak ada yang substantif. Hanya ada pemantik di tengahnya yang memancing ya supaya ada perasaan benci jarak jauh begitu. Yang sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Coba lihat aja konflik-konflik yang pernah ada di antara para pemimpin, nggak ada yang substantif juga. Ya kalau kita sebagai rakyat dan sebagai anak muda ngeritik itu, nggak ada itu. Ya kan? Apa sih sebenarnya? Bung Karno dan Pak Harto apa sih? Itu orang baik kok. Dan saling memuji. Ya kan? Dan seterusnya lah ya, antara apalagi kalau Pak Jokowi orang sangat ungkapkan isi hatinya, antara Gus Dur dan Bu Mega nggak ada juga, itu kan waswisu isu-isu aja. Dan seterusnya lah, antara Pak SBY dan Ibu Mega apa sih? Ini soal karena Pak SBY maju ya, dan lain-lain lah. Ini terjadi. Menurut saya sekarang ini ada mesin yang bekerja untuk menciptakan salah paham di kedua belah pihak. Dan saya bersyukur karena Pak Prabowo membuat pernyataan yang lantang, siapa yang mengganggu, yang mencubit Pak Jokowi, kami semua berada di belakangnya. Kan kira-kira gitu. Saya kira itu adalah assurance, jaminan dari Pak Prabowo. Itu termasuk akun-akun, ya kan, desas-desus, opini akan terjadi ini dan sebagainya. Semua itu menurut saya propaganda yang sedang dilakukan untuk mengadu domba dan membuat transisi kita tidak lancar menurut saya gitu. Nah karena itulah yang kita harus lawan. Dalam transisi ini kita harus melihat satu yang baru. Pelantikan Presiden 20 Oktober yang akan datang harus kita jadikan sebagai hari rekonsiliasi nasional, di mana harusnya semua pemimpin datanglah. Pak Ganjar dan Pak Mahfud datanglah mengucapkan terima kasih dan salam selamat kepada yang terpilih, kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Anies dengan Pak Muhaimin datanglah mengucapkan selamat. Para presiden yang masih hidup, para wakil presiden yang masih hidup datanglah dan atas nama rakyat ya mengucapkan selamat kepada yang terpilih.
terimalah inisiatif-inisiatif pemerintahan yang sudah ada. Jangan discontinue. Jangan ada proyek nasional yang kita mangkrakkan, yang kita tinggalkan. Itu semua uang rakyat, Pak. Ratusan triliun itu uang rakyat. Perjalanan bangsa itu harus terus ke depan. Seperti IKN saya bilang itu kan perlambang dari marka jalan kita. 100 tahun kita punya ibu kota baru. Ya itu wajar sekali, apa masalahnya? Kalau masalah kita punya uang, ya kita atur secara fiskal. Kita atur semuanya supaya tetap berjalan dan bertahap. Nah, saya kira itu yang harus diperkuat sekarang. Manakala himbauan itu tidak diindahkan oleh teman-teman pro demokrasi ini, bagaimana publik menyikapi perang isu atau perang propaganda ini, Bung? Khususnya di sosial media tentunya ya. Karena kan sekarang kita di era posmo ya, di mana segala sesuatunya yang benar pun bisa jadi salah, yang salah pun bisa dikesankan menjadi benar. Gimana, Bung? Itu sama dengan pertanyaan, kenapa Tuhan tidak membunuh iblis? Bukankah iblis memproklamirkan untuk oposisi terhadap Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan iblis? Karena itu pelajaran. Iya, iya. Dan Kenapa semua Tuhan orang harus izinkan juga iya untuk dong. iblis menggoda? Iya ya dong. Kan kita harus waspada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ada ya? orang yang tidak selesai dengan itu semua, ya nggak apa-apa. Kan show must go on kan. Kita harus terus berjalan ke depan dan karena itulah konsolidasinya harus lebih kuat. Itu saja menurut saya. Nggak usah khawatir juga. Jadi Bung mengibaratkan ini ada antara malaikat dan iblis nih kan? Publik ini mau mendengarkan iblis Iya, atau malaikat kan iya. begitu ya? Saya dari dulu suka banyak pikiran begitu ya. Katanya iblis nih melawan sama Tuhan gitu kan. Ya kan membantah itu dan berjanji mau ngerusak lah gitu kan. Kok dibiarin gitu ya. Iya. Kira-kira saya lihatnya Iya, kalau iya. ada orang yang tetap nggak mau ya sudahlah. Ya kan Tuhan aja nggak matiin iblis, saya pikir begitu aja. Sejarah manusia pertama kan ngomong Iya. seperti itu. Bahwa karena Adam sudah diplesetkan oleh iblis, dihukum sama Tuhan. Iya. Kau turun dari surgaku, tapi izinkan aku ya Tuhan. Aku Iya. menggoda umat manusia. Itu Ya, dia. terserah kau. Ya, Hanya ya. orang-orang yang nggak kuat iman yang tergoda. Itu Kan dia. begitu. Makanya iman kita harus kuat. Harus kan? kuat. Terakhir nih Bung, tentang zakon kabinet Prabowo Gibran. Ini juga kan banyak juga jadi kontroversi ya. Ini kan koalisi, Iya, ya iya. kan, apalagi koalisi plus-plus. Sementara ada juga desakan untuk zakon kabinet. Iya, iya. Sebaiknya agar efektivitas pemerintahan ini berjalan maksimal, apalagi Bung tadi mengatakan nggak mudah loh untuk mencapai 8% pertumbuhan itu. Iya. Nah, format kabinet Prabowo Gibran ini menurut Bung seperti apa? Belajar dari 2 periode. Sebenarnya istilah Jokowi. zakon kabinet itu adalah istilah dalam parlementarisme, ya. Karena dalam parlementarisme itu kongsi kekuasaan. Ya. Jadi anggota dewan dipilih parlemen, lalu partai-partai dapat berapa ngumpulin 50% plus 1 namanya ruling party. Mereka kumpulkan kursi-kursinya, saya sekian persen, lalu orang-orang ini mengutus berdasarkan persentasenya para politisi untuk menjadi anggota kabinet, kan begitu. Sehingga semuanya itu biasanya adalah anggota partai. Nah, pada momen-momen tertentu, untuk menghindari terjadinya, biasanya anggota partai yang dalam kabinet itu bertarung mereka, karena membawa bendera partai yang berbeda. Nah, sehingga tidak stabil. Itu yang terjadi dalam periode parlementer di Indonesia tahun 50-an. Di mana kabinet tidak stabil. Ya. Kabinet ada yang umurnya 6 bulan, ada yang umurnya 9 bulan, dan seterusnya lah begitu. Sehingga kemudian inisiatif datang dari presiden untuk mengatakan, kalau gitu anggota kabinetnya zakon saja. Tidak berasal dari partai politik, yaitu orang-orang dengan keahlian. Supaya mereka tidak bertarung secara politik, tapi bekerja secara profesional. Nah, berbeda dengan presidensial. Dalam presidensialisme itu sebenarnya, semua menteri itu adalah hak prerogatif presiden, bukan merupakan hak prerogatif partai, ya kan? Dan tidak ada hubungannya dengan jumlah kursi sebenarnya, karena ini namanya presidensialisme. Sehingga sebenarnya semua menteri itu adalah ya ahli berdasarkan pilihan presiden, karena itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi sebenarnya kita nggak perlu khawatir soal itu. Kalau di dalam parlementarisme,
penarikan seorang menteri itu bisa berakibat jatuhnya kabinet. Dalam presidensialisme tidak ada, presiden nggak bisa dijatuhkan. Mau semua orang mundur dari kabinet, dia ngambil orang baru untuk jadi menteri, dan stabil itu nggak ada masalah. Kongres tidak bisa menjatuhkan presiden. Nggak ada alasannya. Tidak ada mosi tidak percaya, karena ini bukan parlementer, ini adalah presidensial. Yang membentuk kekuasaan itu adalah rakyat sendiri. Nah, hal-hal ini saya kira maksudnya publik mungkin coba cari yang bisa kerja, ya kan? Ya itulah haknya presiden untuk memilih dari orang yang diajukan dan diusulkan kepada dia untuk memilih, saya milih si ini dan sebagainya gitu. Bahwa jumlahnya nanti bisa lebih banyak dari yang sekarang, menurut Bung efektif? Ya itu sejauh itu dibikin aturannya gitu ya, karena penggabungan dan pemisahan itu bisa merupakan efek dari visi presiden tentang cara mengelola pemerintahan. Saya kira itu tidak ada masalah. Dan apakah Pak Prabowo akan ada beban ya harus memasukkan orang-orang yang disetujui oleh Presiden Jokowi, menurut Bung Fahri gimana? Saya dengar tidak. Tidak ya? Pak Jokowi bahkan saya mendengar meminta kepada bahkan kepada Mas Gibran ya sebagai presiden yang berpengalaman, pertama-tama banyak belajar, yang kedua dalam presidensialisme diminta ikut kepada presiden. Jadi saya kira itu adalah nasihat yang terbaik ya. Tidak saja sebagai dari seorang bapak, tapi sebagai presiden yang berpengalaman 10 tahun memimpin kita, bahwa memang tidak boleh ada matahari kembar di istana. Dan saya kira ini adalah juga jiwa daripada konstitusi kita dan presidensialisme kita. Artinya tidak ada cawe-cawe. Tidak akan ada. Di dalam penentuan kabinet ya. Mereka itu nggak gitu hubungannya itu. Hubungannya itu saling menghormati. Bukan tawar-menawar, bukan deal-dealan, bukan tarik ulur, bukan bergen gitu, enggak. Saya kira kedekatan mereka itu yang saya bilang ya, dari luar orang ingin mengadu domba, tapi faktanya di antara mereka saling menghormati. Justru makin solid ya. Sangat solid. Even ada fufu-fafa. Itu mah provokasi aja. Yang saya kira nggak terpengaruh dengan isu-isu nggak akan terpengaruh dengan itu semua. Oke, Bung Fahri, ini kita sudah hampir 1 jam. Satu pertanyaan terakhir, Bung sudah dihubungin untuk pos menteri apa nih? Karena begini Bung, dari banyak cerita tentang format-format kabinet, nama Bung selalu ada, tapi di pos yang berbeda terus. Nah, ini kita dapat bocoran ini. Kira-kira Bung sudah ingat dulu Pak Prabowo belum? Waktu saya kecil dulu, kalau kita nonton akan pembentukan kabinet ya, kabinet pembangunan 1, pembangunan 2, kan kita waktu SD, SMP dulu hafal itu nama semua menteri kan. Yang saya suka rekam dari situ adalah, seorang menteri mengaku ditelepon pada saat sahur. Kalau zaman Orba dulu begitu ya kan? Kayak gitu. Jangan pernah tidur, tunggu telepon kan begitu. Dan dulu harus nunggu di rumah, karena handphone kabel, jadi dia tunggu. Betul. Jadi ini orang mungkin dari malam sahur dia nggak tidur, dia nungguin telepon. Saya kira sekarang sudah lain, dan lagi nafasnya adalah hak prerogatif. Semua harus kembali kepada presiden sebagai yang menggunakan, dan lagi-lagi semua orang harus memberikan kepada presiden hak-haknya. Dan orang itu kalau dipilih, percayalah bahwa dia adalah orang terbaik. Cara kita misalnya berasal dari partai, bekerjalah yang baik supaya partai Anda bangga, supaya tapi loyalitas Anda adalah kepada presiden, kan kira-kira begitu. Seandainya Bung Fahri ternyata nggak ikut dalam gerbong Prabowo Gibran di kabinet, Bung akan tetap menjaga Prabowo Gibran? Pasti. Atau mengambil langsung berubah menjadi kritikus yang lebih utama lagi? Nggak begitu ya? Saya kan suka berpandangan dari awal ya. Baru sekarang saya sendiri merasa bahwa memang bertarung untuk memenangkan seorang calon presiden itu berkali-kali lah. Tapi saya baru sekarang memenangkan orang yang saya ikuti gagasannya dari lama. Bisa dibilang 30 tahun ini saya ikuti gagasan beliau sejak saya masih di kampus. Jadi saya setia pada gagasannya. Sehingga apa yang dipikirkan dan dilaksanakan oleh Pak Prabowo saya kira baik bagi bangsa ini dan harus kita perjuangkan. Soal kita pribadi itu bukan urusan.
cita-cita harus lebih besar dari pribadi kita. Ya, perjalanan bangsa harus lebih besar dari pribadi kita, dan jangan pernah kita memasukkan pribadi kita dalam rencana dan sebagai syarat. Tidak boleh begitu. Nanti kita kecewa, nanti kita bersikap tidak wajar, dan itu nggak bagus. Tidak sehat bagi kita dan tidak sehat bagi keluarga dan keturunan kita. Ngapain? Ya kan? Emang kita kalau nggak menjabat terus kita lumpuh, nggak jadi apa-apa, kan nggak gitu. Lahan pengabdian masih banyak. Iyalah. Ya. Terima kasih atas Terima perbincangannya, kasih. Bung Fahri Hamzah. Siap. Sobat Madilog, demikian bincang-bincang kami dengan Bung Fahri Hamzah. Memang bercakap-cakap adalah suatu cara untuk kita saling mengkonfirmasi banyak hal, khususnya dalam konteks kita bernegara dan berbangsa. Dan perbincangan tadi adalah merupakan bagian dari dialektika yang semestinya kita lakukan sebagai anak bangsa. Demikian saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode berikutnya. Terbentur, 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 terbentuk.